Dengan semakin maraknya perubahan struktur lahan terbuka hijau menjadi area pembangunan, maka arsitektur lanskap mengambil peran di dalamnya. Bersama saya Brema, ayo mengulas di kacamata arsitek lanskap. Halo teman-teman semua. Nah, ini dalam banyak tatanan kehidupan, ketika sains atau bidang ilmu berpadu dengan art atau seni, maka yang lahir bukan sekedar nilai benar, namun sudah meningkat menjadi baik, bahkan indah. Nah, sandar nilai ini tidak berorientasi pada satu konsentrasi saja, namun juga melebar hingga menyentuh bidang arsitektur yang memang memuncak pada keindahan. Bukan sebatas menyentuh pada membangun lingkungan, pemukiman, dan perkotaan saja. Pun selayaknya, seharusnya tetap ramah bagi ekosistem sekitarnya. Nah, dalam penerapannya, arsitektur lanskap itu berhulu pada ilmu ekologi yang mengutamakan keseimbangan hidup dan hubungan timbal balik antara seluruh makhluk hidup, sehingga keselarasan kehidupan manusia dengan alam itu tetap bisa terjaga pastinya. Nah, dan antara keduanya bisa terus hidup seimbang dan saling menguntungkan. Pada aplikasinya, aspek arsitektur lanskap itu semestinya menyentuh cakupan kawasannya. Nah, jika arsitektur lanskap diterapkan pada sebuah penataan bangunan di alam terbuka, maka perlu ada perencanaan yang matang dari jauh-jauh hari sebelumnya. Sejatinya, istilah arsitektur lanskap pertama kali diperkenalkan oleh Frederick Law Olmsted pada tahun 1858 di Amerika. Nah, setelah dia bersama Calvert Vaughn menghasilkan karya Central Park, New York. Nah, sejak saat itu, Olmsted menyebut dirinya sebagai landscape architect. Nah, teman-teman, tidak melulu pada area sempit atau lanskap mikro pada pekarangan rumah. Arsitektur lanskap menyentuh luasan area meso juga, hingga makro. Contoh lanskap meso, teman-teman bisa temukan itu di taman-taman lingkungan yang ada di rumah, yang ada di sekitaran-sekitaran tempat tinggal. Nah, dan untuk lanskap makronya sendiri itu cakupannya sudah pada di hutan kota dan juga taman nasional. Contoh yang bisa kita ambil di wilayah-wilayah yang ada di seputaran di Indonesia. Ini saya ambil bisa kita lihat contohnya di Sumatera Utara. Ini pasti teman-teman yang bertempat tinggal di Sumatera Utara pasti sedikit paham nih. Nah, Sumatera Utara ini kan terkenal dengan kekayaan alam, pantai, gunung, danau, lembah, hingga sungainya yang seharusnya itu juga ditata dengan perencanaan matang. Nah, sehingga memberikan nilai tambah bagi pembangunan berbasis ekologi. Ada banyak lokasi yang bisa dimaksimalkan penataannya, dan tentu saja ini membutuhkan keseriusan dari para pengambil kebijaksanaan, yakni Pemko atau Pemkab setempat. Contoh spesifik yang bisa kita ambil lagi nih, di wilayah seputaran Sumatera Utara. Ini ada di ruas jalan dari Medan ke Brastagi hingga ke Merek. Nah, ini merupakan lahan garapan yang bisa diwujudkan penataannya melalui arsitektur lanskap tentunya. Begitu juga kekayaan alam di sekitar Danau Toba yang meliputi 7 kabupaten atau kota yang semestinya sudah dipikirkan dan dirancang sejak dini. Untuk area menengah, taman kota juga semestinya dimaksimalkan penataannya dan tetap berorientasi pada arsitektur lanskap yang menyentuh keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian alamnya. Nah, aplikasi seperti ini itu sudah banyak diterapkan di kota-kota besar di Indonesia. Misalnya di Jogja, Surabaya, Bogor, Bandung, dan juga sejumlah kota-kota lainnya. Nah, seharusnya Sumatera Utara juga dapat melakukan hal-hal seperti yang ada di kota-kota Indonesia lainnya, supaya bisa bersaing dan juga bisa menyamakan wajah kota seperti kota-kota Indonesia lainnya. Bercermin dari itu, ide dari Gubernur Sumatera Utara, yakni Pak Edi Rahmayadi, yang akan mengembalikan fungsi Lapangan Merdeka Medan yang kini direbut fungsi utamanya menjadi Merdeka Walk. Itu perlu mendapat sambutan dan dukungan dari semua pihak. Nah, tentunya titik pusat kota bersejarah ini pantas jika ditata ulang dengan aplikasi arsitektur lanskap yang lebih kekinian. Nah, dari pembahasan ini jelas bahwa arsitektur lanskap itu tidak hanya berbicara soal tanaman, dan tanaman saja, teman-teman.
Seorang arsitek lanskap itu memiliki peran vital di dalam mengembangkan atau membangun satu objek tempat di lingkungan dengan berbagai persepsi ilmunya, nah yang nantinya yang dapat menyeimbangkan fungsi ekologis sehingga semuanya dapat menjadi berkesinambungan pastinya. Sekian pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Brema, sampai jumpa di Kacamata Arsitek Lanskap berikutnya.